Halo, pada pertemuan IPA kali ini kita akan membahas materi tentang usaha dan daya. Coba sekarang perhatikan dua gambar yang disajikan. Gambar A adalah seorang atlet yang menahan barbel. Sedangkan gambar B adalah anak kecil yang sedang menggeret mobil mainan. Nah, menurutmu, siapakah di antara dua orang tersebut yang melakukan usaha? Jawaban yang benar adalah gambar B, ketika anak kecil sedang menggeret mobil mainan. Mengapa hal itu dikatakan dia melakukan usaha? Karena ketika seorang anak menarik mobil mainan, terdapat gaya tarik yang diberikan pada mobil melalui sebuah tali. Mobil bergerak dan mengalami perubahan posisi atau berpindah tempat. Dan usaha yang dilakukan bernilai positif karena gaya tarikannya berhasil menyebabkan mobil mainan berpindah tempat. Di dalam fisika, penjelasan tentang usaha itu cukup berbeda dengan istilah yang sering dikemukakan oleh beberapa orang di setiap harinya. Di fisika, ketika tidak ada perubahan kedudukan atau tidak ada pergerakan, di situ tidak dinamakan usaha. Jadi, dari gambar sebelumnya, ketika seorang atlet menahan barbel, di situ hanya terjadi menahan barbelnya saja, tetapi barbelnya itu tidak bergerak sama sekali. Sehingga tidak dikatakan melakukan usaha, tetapi istilahnya hanya berusaha. Sekarang kita pahami apa itu usaha secara fisika. Usaha adalah suatu gaya yang dilakukan pada sebuah benda dan menyebabkan benda itu bergerak. Jadi, usaha terjadi jika sebuah gaya berhasil membuat benda itu berpindah tempat. Usaha erat kaitannya dengan gaya dan perpindahan. Semakin besar gaya yang digunakan untuk memindahkan benda, maka semakin besar pula usaha yang dilakukan. Selain itu, semakin besar perpindahan benda, maka semakin besar pula usaha yang dilakukan. Syarat terjadinya usaha itu harus ada gaya yang diberikan pada benda, dan gaya yang diberikan itu menyebabkan benda berpindah tempat. Usaha disimbolkan dengan huruf W besar. Jadi, rumus usaha dapat dituliskan W sama dengan F dikali S. Dengan W adalah usaha atau kerja, satuannya adalah joule atau newton kali meter, sedangkan F adalah gaya searah perpindahan benda dengan satuan newton, dan S adalah perpindahan benda dengan satuan meter. Sekarang kita coba untuk berlatih soal. Soal yang pertama, Rina mendorong sebuah rak buku dengan gaya sebesar 100 newton. Rak tersebut berpindah sejauh 3 meter. Berapakah besar usaha yang dilakukan Rina? Perhatikan cara menjawab soal untuk soal di nomor 1 ini.
Soal yang kedua, jarak yang ditempuh oleh mobil saat melaju dengan usaha sebesar 15.000 joule dan gaya sebesar 500 Newton adalah titik-titik meter. Soal nomor 3, sebuah benda ditarik dua buah gaya yang searah masing-masing 10 Newton dan 20 Newton. Jika benda berpindah 4 meter, maka besar usaha yang dilakukan adalah titik-titik joule. Soal nomor 4. Pada sebuah benda bekerja gaya F1 180 Newton ke arah kanan dan F2 100 Newton ke arah kiri. Karena gaya-gaya tersebut, benda bergerak sejauh 5 meter. Maka usaha yang dilakukan kedua gaya adalah titik-titik.
dalam usaha erat kaitannya dengan daya. Daya adalah laju suatu benda untuk melakukan usaha dalam satu satuan waktu. Daya disimbolkan dengan huruf P besar dengan rumus P sama dengan W per T. Dengan P adalah daya, satuannya adalah watt, W adalah usaha, satuannya adalah joule, dan T adalah waktu dengan satuan second atau detik. Sekarang kita coba latihan soal untuk daya. Soal yang pertama, sebuah kipas angin melakukan usaha sebesar 3.600 joule dalam waktu 1 menit. Berapakah besar daya kipas angin tersebut? Soal yang kedua, sebuah alat memiliki daya 500 watt dan bekerja selama 5 detik. Berapa usaha yang dilakukan alat tersebut? Di sini dapat kita hubungkan antara usaha dan daya. Secara sederhana, usaha itu mengukur seberapa banyak total energi yang dipindahkan, sedangkan daya mengukur seberapa cepat energi tersebut dipindahkan. Analogi sederhananya, ketika kita memindahkan buku